Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بإسراره وأعادنا من بركته في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Harful hamzati, huruf hamzah. Bab hadis yang pertama membahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Berikut hadisnya. Ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Rawahu Ahmad an Anas radhiyallahu anhu. Ati babal jannati yaumal qiyamati. Di hari kiamat ku datangi pintu surga. Fa astaftihu, lalu ku minta dibukakan. Fa yaqulul khazinu, malaikat penjaga surga bertanya, man anta, siapakah engkau? Fa aqulu, lalu ku jawab, Muhammadun, Muhammad. Fa yaqulu, dia berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun qablaka, sebelummu. Riwayat Ahmad melalui Anas radhiyallahu anhu. Di antara keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ialah beliau orang pertama yang membukakan pintu surga, sehingga malaikat penjaga pintu surga berkata, aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Hal ini jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran apabila beliau dijuluki sebagai makhluk Allah yang paling mulia dan terhormat, sebagai pemilik syafaatul uzma. Hal ini digambarkan dalam hadis berikut ini. Manakala para nabi tidak ada yang berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon syafaat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika Nabi SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud kepadanya, Allah berfirman kepadanya, mintalah, pasti ku beri. Mintalah syafaat, niscaya ku beri izin untuk memberi syafaat. Selanjutnya, hadis yang kedua membahas tentang kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. I'til ma'rufa wajtanibil munkara wanzur ma yu'jibu udunak ay yaqula lakal qawmu idza qumta min 'indihim fa'ti wanzuril ladzi taqrahu ay yaqula lakal qawmu idza qumta min 'indihim fajtanibhu. Rawahul jamaah. I'til ma'rufa wajtanibil munkara, kerjakanlah kebajikan dan jauhilah kemungkaran. Wanzur ma yu'jibu udunak, pikirkanlah dahulu hal yang akibatnya disukai oleh pendengaran telingamu. Ayyaqula lakal qawmu idza qumta min 'indihim fa'tihi, agar kelak kaum tidak mengata-ngataimu bila engkau tiada dari mereka. Wanzuril ladzi taqrahu, bila telah engkau pikirkan akibatnya yang baik,
maka kerjakanlah hal itu, dan pikirkanlah dahulu hal yang akibatnya tidak disukai oleh pendengaran telingamu. Idza kumta min indihim fajtanibhu. Bila akibatnya buruk, maka tinggalkanlah, agar kelak kaummu tidak mengata-ngataimu jika engkau tinggalkan mereka. Riwayat Jamaah. Adapun penjelasan dari hadis yang kedua ini adalah hadis kerjakanlah kebajikan, jauhilah kemungkaran. Maksudnya adalah apabila kita akan mengerjakan sesuatu, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu dampak positifnya, agar kelak kita tidak mendengar kata-kata yang tidak enak dari orang lain. Apabila hal itu telah dipikirkan dengan matang dan jika dikerjakan akan berdampak positif, maka kerjakanlah. Akan tetapi apabila akan berdampak negatif, maka jauhilah. Selanjutnya hadis yang ketiga membahas tentang bencana ilmu. Afatul ilmi an-nisyanu wa idha'atu an tuhadditha bi ghairu ahlihi. Rawahu Ibnu Abu Syaibah. Afatul ilmi an-nisyanu, bencana ilmu adalah lupa. Wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakannya ialah an tuhadditha bihi ghairu ahlihi, bila engkau membicarakannya dengan orang yang bukan ahlinya. Riwayat Ibnu Abu Syaibah. Maksud dari hadis ketiga ini adalah pepatah mengatakan mencari ilmu itu sama dengan berburu. Maksudnya dalam menuntut ilmu sehingga dapat menguasainya, yang bersangkutan harus menempuh beberapa fase. Umpamanya kita berburu burung dan ingin berhasil tanpa mencederainya, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah menangkapnya. Dengan demikian jelaslah bahwa kita harus membawa pukat burung. Tahap kedua ialah memasukkannya ke dalam sangkar agar tidak lepas lagi. Tahap ketiga, memberinya makan agar tidak mati. Apabila burung itu hendak kita berikan kepada orang lain, maka lihat-lihat dahulu siapa yang akan kita beri agar burung itu tidak disia-siakan. Tentu saja kita harus memberikannya kepada penggemarnya. Demikian pula halnya suatu ilmu. Apabila kita telah berhasil menguasainya, maka kita harus memeliharanya, yaitu dengan menghafalnya agar tidak lupa. Apabila kita melupakannya, berarti sama saja dengan perihal burung yang telah kita tangkap, tetapi tidak kita masukkan ke dalam sangkar. Burung itu pasti lepas dan tidak akan kembali lagi. Dan apabila kita hendak memberikan ilmu kepada orang lain, maka berikanlah kepada ahli atau penggemarnya agar terpelihara dengan baik. Ilmu itu akan sia-sia jika diberikan bukan kepada ahli atau pencintanya. Hadis selanjutnya membahas tentang bencana agama. Afatud dini thalathatun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Rawahu ad-Dailami an Ibnu Abbas. Berikut artinya. Afatud dini thalathatun, bencana agama ada 3. Faqihun fajirun, yaitu ahli fikih yang durhaka. Wa imamun jairun, dan imam yang zalim. Wa mujtahidun jahilun, dan mujtahid yang jahil atau bodoh atau tidak mengerti masalah agama. Riwayat Ad-Dailami melalui Ibnu Abbas. Penjelasannya, tiada bencana yang lebih besar daripada bencana yang menimpa agama. Dalam hadis ini disebutkan 3 faktor penyebabnya, yaitu yang pertama ahli fikih yang durhaka, yang kedua imam atau pemimpin yang angkara murka, dan yang ketiga adalah mujtahid yang bodoh atau jahil. Dikatakan demikian sebab apa? Jika seorang ahli fikih gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, niscaya fatwa yang disampaikannya tidak akan dihargai oleh orang lain, atau fatwanya itu hanya berdasarkan hawa nafsu saja, tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama yang justru memerintahkan untuk memerangi hawa nafsu.
sehingga akan menimbulkan banyak kerusakan dalam agama. Selain itu, ia sebagai orang yang diteladani dalam masalah agama karena keahliannya dalam ilmu fikih seharusnya memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang masih awam tentunya. Apabila ia memberikan contoh yang tidak baik, maka tindakannya akan menyesatkan orang lain dan akan menjadi bencana bagi agama. Seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil. Apabila ia bersikap sewenang-wenangnya, maka durhakalah ia bahwa akan berdampak negatif terhadap agama. Yang diperturutkannya hanyalah nafsu angkara murka, sehingga peraturan dan keputusannya membuat bencana besar bagi agama. Sama halnya dengan orang yang mengaku sebagai mujtahid, padahalnya ia belum sampai ke tingkat mujtahid yang sesungguhnya. Fatwa yang disampaikannya tidak berdasarkan penguasaan yang mendalam, melainkan hanya berdasarkan terkaan saja. Akibatnya, ia keliru dalam memberikan fatwa, sehingga sesatlah ia dan menyesatkan orang lain. Hal ini jelas akan menimbulkan bencana dan malah petaka besar bagi agama tentunya. Hadis yang kelima membahas tentang tanda-tanda munafik. Ayatul munafiqi thalathatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, ayatul munafiqi thalathatun, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji ingkar, wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya khianat. Riwayat Syaikhan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud dari hadis yang kelima ini adalah ada 3 ciri-ciri orang munafik, yaitu yang pertama, apabila berbicara berdusta, yang kedua, apabila berjanji ingkar, dan yang ketiga, apabila dipercaya berkhianat. Apabila pada seseorang terdapat salah satu dari sifat-sifat ciri-ciri orang munafik tersebut, berarti ia termasuk orang munafik. Pengertian munafik adalah menampakkan sesuatu yang berlainan dengan isi hati. Selanjutnya hadis yang ke-6 membahas tentang keutamaan baca asma Allah. Ayatul izzi wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahul Imam Ahmad. Artinya, ayatul izzi, ayat keperkasaan ialah wa qul alhamdulillahi, dan katakanlah segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mempunyai anak, walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, walam yakun lahu waliyyun minadh dhulli, dan tidak mempunyai penolong atau untuk menjaganya dari kehinaan, wa kabbirhu takbira, dan agungkan dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Riwayat Ahmad. Maksud dari hadis yang ke-6 ini adalah Asmaul Husna, artinya nama-nama yang terbaik. Hal ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain ialah Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Sifat ini digambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Al-Isra. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaan atau kekuasaannya, dan tidak mempunyai penolong atau untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Quran Surat Al-Isra ayat 111. Selanjutnya hadis yang ke-7 membahas tentang cara untuk mencapai derajat yang tinggi. Ibdawur rif'ata indallahi tahlumu amman jahila alaik wa tu'ti man haramak. Rawahu Addi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Ibtawur rif'ata indallahi, carilah oleh kalian derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu tahlumu amman jahila alaik, hendaknya kamu bersikap penyantun terhadap orang yang tidak mengetahui tentang diri kamu. Wa tu'ti man haramaka, dan hendaknya kamu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Riwayat Adi melalui Ibu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maksud dari hadis berikut ini adalah derajat yang tinggi hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memperoleh derajat yang tinggi, niscaya hidupnya akan disegani dan dihormati oleh orang lain. Cara untuk mencapai ketinggian atau derajat yang tinggi dijelaskan oleh hadis ini, yaitu kita harus bersikap sabar dalam menghadapi orang yang belum mengetahui keadaan kita. Dan yang kedua ialah kita harus memberi orang yang tidak mau memberi kepada kita. Apabila kedua sikap yang terpuji ini dimiliki oleh seseorang, niscaya ia akan dihormati dan disegani oleh orang lain. Hadis yang ke-8, hamba yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabu thiyabal anbiya'i wa amalu amalal jabbarin. Rawahu ad-Dailami an Aisyah. Abghadul ibadi ilallahi, hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana thawbahu khairan min amalihi, orang yang kedua pakaiannya lebih baik daripada amal perbuatannya, yaitu antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya'i, pakaiannya ibarat pakaian para nabi, wa amaluhu, tetapi amal perbuatannya al-jabbarina, seperti perbuatan orang-orang yang angkara murka. Riwayat ad-Dailami melalui Aisyah. Penjelasan dari hadis berikut ini adalah thawbahu. Makna dari thawbahu ini adalah kedua pakaian seseorang. Maksudnya ialah pakaian kerja dan pakaian sehari-harinya. Orang yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang pakaiannya lebih baik daripada amal perbuatannya. Termasuk pakaian yang dipakainya mirip dengan pakaian orang baik-baik, tetapi sepak terjang dan amal perbuatannya menampakkan orang yang melampaui batas, durhaka, serakah, dan tamak, sama halnya dengan pepatah musang berbulu ayam atau serigala berbulu domba. Hadis yang ke-9 tentang menolong orang lemah. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi, faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblagha thabbata Allah ta'ala qadamayhi 'ala as-sirati yawmal qiyamati. Rawahu at-Tabrani an Abu ad-Darda. Artinya, sampaikanlah keperluan orang yang tidak mampu untuk menyampaikan keperluannya kepada sultan. Barang siapa yang menyampaikan keperluan orang tersebut kepada sultan, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kedua telapak kakinya di atas Shiratal Mustaqim. Riwayat Tabrani melalui Abu Darda. Penjelasan dari hadis yang ke-9 ini adalah menolong sesama saudara merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Islam. Barang siapa yang menolong saudaranya yang dalam kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menolongnya di hari ketika ia mendapat kesulitan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang menolong orang yang tidak mampu menunaikan hajatnya atau keperluannya, niscaya Allah akan mantapkan kedua telapak kakinya di atas Shiratal Mustaqim, atau dengan kata lain ia tidak akan tergelincir dan dapat melaluinya hingga sampai ke surga kelak. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hambanya
selagi hambanya mau menolong saudaranya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang menolong saudara mukminnya dari suatu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menolongnya dari suatu kesulitan di hari kiamat nanti. Hadis yang ke-10, pertanda orang berakal. Ibnu Adam, ati' rabbaka tusamma 'aqilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan. Rawahu Abu Na'im an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Adam, hai Ibnu Adam, ati' taatlah rabbaka kepada Rabbmu, tusamma 'aqilan maka kamu termasuk orang yang berakal, wala ta'sihi dan janganlah mendurhakainya, fatusamma jahilan karena kamu akan dinamai seseorang yang jahil. Riwayat Abu Na'im melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud dari hadis berikut ini adalah orang yang taat kepada Rabb-nya dan menjauhi larangan-larangannya dinamakan orang berakal. Akan tetapi apabila ia durhaka kepadanya dinamakan orang yang jahil atau bodoh. Sebab apa? Sebab durhaka kepada Allah akan mengakibatkan kebinasaan. Dan hanya orang yang bodoh yang mau menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Sedangkan orang yang berakal pasti tidak akan mau berbuat hal-hal yang berakibat membinasakan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, melainkan di dalamnya terkandung kemudaratan dan kebinasaan bagi pelakunya. Selanjutnya hadis yang ke-11, perbuatan halal yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadul halali ilallahi at-talaqu. Rawahu Abu Dawud fi sunnanihi. Abghadul halali, perkara halal, ilallahi, yang paling dimurkai oleh Allah adalah at-talaqu, tolak. Diketengahkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Maksud dari hadis yang ke-11 ini adalah pada hakikatnya talak itu dihalalkan menurut dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah ini bukan talaknya yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus ke arah talak. Kemudian seperti hubungan suami istri yang buruk, banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Nabi SAW sendiri pernah menalak Siti Hafsah radhiyallahu anha kemudian merujukinya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala belum pernah menghalalkan sesuatu yang lebih ia benci daripada talak. Hadis yang ke-12 tentang kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin. Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-laili wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu. Artinya, malaikat Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau pasti mati, dan sukailah apa yang engkau kehendaki karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, dan beramallah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Dan ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin terletak pada salatnya yang dilakukan di malam hari, dan kemuliaannya terletak pada kemandiriannya dari pertolongan orang lain." Riwayat Imam Baihaqi melalui Jabir radhiyallahu anhu. Maksud dari hadis ini adalah
Hadis ini makna lahiriahnya ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi makna yang dimaksud bersifat umum, yaitu mencakup seluruh umatnya. Betapapun namanya seseorang hidup di dunia, niscaya pada akhirnya ia akan mati juga, karena tiada seorang pun yang hidup abadi di dunia ini. Dan betapapun cintanya seseorang kepada sesuatu, niscaya ia akan berpisah dengannya, karena ia pasti akan mati dan meninggalkannya. Setelah itu, semua amal perbuatan yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia ini pasti mendapat balasannya. Apabila amal perbuatannya itu baik, maka balasannya baik, dan apabila perbuatannya buruk, maka balasannya buruk pula. Bagian pertama dari hadis ini menganjurkan agar berzuhud terhadap perkara duniawi dan mencintai perkara ukhrawi. Sedangkan dalam bagian yang kedua disebutkan bahwa kehormatan seorang mukmin itu terletak pada sholat sunnahnya di malam hari. Semakin rajin ia mengerjakan sholat sunnah di malam hari, semakin tinggi derajat yang dimilikinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bagian terakhir dari hadis ini disebutkan bahwa seseorang dipandang hidup mulia apabila ia tidak meminta-minta kepada orang lain atau tidak menggantungkan hidupnya dari pertolongan orang lain. Hadis yang ke-13 membahas tentang keutamaan tauhid. Atani atim min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qala faqultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya, telah datang kepadaku utusan Rabbku, lalu ia memberitahukan kepadaku bahwa barang siapa di antara umatku mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Perawi melanjutkan riwayatnya. Lalu aku atau perawi bertanya, bagaimana kalau ia pernah berzina dan pernah mencuri? Dia atau Nabi SAW menjawab, sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri. Riwayat Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Penjelasan dari hadis yang ke-13 ini adalah atin, artinya adalah utusan. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maksudnya ialah bahwa ia hanya menyembah Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Sekalipun dalam hadis ini yang disebutkan hanya tidak menyekutukan Allah saja, tetapi makna yang dimaksud ialah mencakup pula beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kedua hal ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Hal ini terungkap pada dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ketika Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, salah seorang sahabatnya bertanya, bagaimana seandainya ia pernah berzina dan pernah mencuri? Nabi SAW menjawab, sekalipun ia telah mengerjakan kedua hal tersebut, makna yang dimaksud apabila salah seorang dari umat Nabi SAW tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta mengamalkan hal-hal yang sesuai dengan imannya itu, niscaya ia akan masuk surga betapapun besarnya dosa yang ia lakukan berkat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas, tak terhingga. Dia Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Selanjutnya hadis yang ke-14 membahas tentang keutamaan bersolawat atas Nabi SAW. Atani atin
من عند ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. رواه Ahmad an Abi Thalhah. Artinya, telah datang kepadaku utusan Rabbku, lalu ia berkata, barang siapa di antara umatmu bersolawat untukmu sekali solawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat 10 kebaikan baginya, menghapus daripadanya 10 keburukan, ditinggikan kedudukannya atau derajatnya sebanyak 10 derajat, dan diberikan kepadanya hal yang serupa dengan kesemuanya itu. Riwayat Ahmad melalui Abu Thalhah. Adapun penjelasan dari hadis ini menerangkan tentang keutamaan baca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali sholawat saja, maka ia akan mendapat 4 macam pahala, yaitu yang pertama, dituliskan baginya 10 amal kebaikan. Kedua, 10 macam dosanya dihapus. Ketiga, diangkatkan 10 derajat baginya. Dan keempat, ia mendapatkan imbalan yang serupa dengan yang tersebut di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Hadis ke-15 tentang menyantuni anak yatim. Atuhibbu ayyadina qalbuk wa tudrika hajataka. Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Rawahu At-Tabrani an Abi Ad-Darda. Artinya, apakah engkau senang bila hatimu menjadi lunak dan dapat menemukan apa yang diperlukan? Kasihanilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah ia makan dari makananmu. Niscaya hatimu lunak dan engkau dapat menemukan apa yang dibutuhkan. Maksud dari hadis yang ke-15 adalah, barang siapa yang menginginkan hatinya menjadi lemah lembut dan berhasil memperoleh apa yang diperlukannya, maka hendaklah ia menyantuni anak yatim. Perlakukanlah ia dengan kasih sayang, berilah ia makan dari makananmu. Niscaya lambat laun hatimu akan menjadi lemah lembut dan berhasil memperoleh apa yang kau butuhkan. Sebab anak yatim sangat memerlukan pertolongan, terlebih lagi apabila kedua orang tuanya tidak meninggalkan apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan membalas orang yang memuliakan anak yatim dengan pahala yang berlimpah, tidak hanya di akhirat saja, bahkan di dunia pun ia akan menerima pahalanya. Antara lain seperti yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa yang bersangkutan akan mudah memperoleh sesuatu yang diinginkannya, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong hambanya selagi yang bersangkutan menolong saudaranya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sebaik-baik rumah ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Berikut pengajian Ramadan online hari pertama Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna
fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrat wa amin ar-rawat waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan wa sa'iril hilal wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasul nahdha bi kulli sul salli wa sallim rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Ya Allah, kami mengaku sesungguhnya kami banyak melakukan dosa dan sesungguhnya kami berlebih-lebihan sehingga neraka layak bagi kami. Maka terimalah taubat kami, taubat yang membersihkan dosa, dan tutupilah aib-aib kami ya Rabb. Ampuni juga anak-anak kami dan keluarga kami, saudara-saudara kami, dan seluruh kekasih kami. Ampuni juga setiap orang yang memiliki cinta kasih tetangga dan sahabat kami, juga kaum muslimin seluruhnya. Dengarkanlah doa kami ya Rabb, dengan karunia dan kedermawan-Mu tanpa berusaha dengan susah payah. Dengan kemuliaan Rasul pilihan, semoga kami memperoleh setiap yang kami panjatkan. Salawat serta salam ya Rabb semoga tetap atasnya seperti bilangan pasir, dan atas keluarga serta sahabatnya seperti bilangan rintik gerimis. Segala puji bagi Allah, baik di awal dan di akhir. Demikian saya tutup pengajian Ramadan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun pada para jamaah. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum, arju minkum ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan bahwasanya saya sudah membagikan beberapa jadwal pengajian kegiatan Ramadan selama sebulan penuh ini. Saya sudah membagikan jadwalnya ada di bagian komunitas YouTube, atau kalau misalkan para jamaah masih bingung jadwalnya, saya akan membacanya dengan detail jadwal-jadwalnya setiap harinya setelah asar sekitar jam 15.30 WITA ya. Saya akan mengadakan pengajian rutin online setelah asar menggunakan kitab Turos atau kitab kuning, yaitu 4 kitab: Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Kashifatus Sajah, Syarh Safinatun Najah, Matan Hadits Arba'in Nawawi, dan kitab Sulamul Munajat. Kajian ini dilaksanakan setiap hari mulai dari awal sampai akhir Ramadan 1445 Hijriah atau tahun ke-2024. Pada asar jam 15.30 WITA di channel YouTube PP Bebatuan. Caps lock semuanya, besar kapital. Target pengajian ini sebanyak 29 atau 30 pertemuan. Tentunya tidak dipungut biaya, namun dipungut istiqomah dan kesungguhan. Semoga senantiasa bisa memberikan faidah dan keistifadahan. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.